kembali lagi di Sunday School Christ Chapel Kupang hari ini. Nah, bagaimana kalian sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya. Yuk kita mengawali hari Minggu ini dengan berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh tidur tadi malam dengan baik. Kami boleh ada saat ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan siap memuji Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa nih yang udah gak sabar mau memuji Tuhan? Mana suaranya? Ya, yuk kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Yuk bangkit berdiri, kita ikutin gerakannya ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. Nah, sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita duduk yang manis, kita angkat pujian ini, lalu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali di Sunday School Christ Chapel Kupang. Hari ini, Ibu akan memberikan kalian sebuah cerita yang sangat bagus. Tapi sebelumnya,
sebelum kita mendengarkan cerita dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan waktu lagi untuk kami beribadah bersama-sama bersama teman-teman kami yang lain Tuhan. Tuhan, walaupun keadaannya sungguh tidak enak Tuhan, keadaannya berbeda dengan sebelumnya, kami harus berada di rumah dan beribadah di rumah secara online. Tetapi terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami berkat, Tuhan memberikan kami fasilitas dan media yang baik untuk kami bisa tetap sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu haus nih, mau minum. Tapi kok rasanya seperti air putih biasa ya? Ibu mau rubah. Dirubah menjadi air manis. Kita coba ya. Kok masih sama saja sih seperti tadi? Mau sekali lagi. Dirubah menjadi susu. Kayaknya nggak bisa juga. Kita cobain rasanya. Sama aja sih. Berarti Ibu Fergie nggak punya kemampuan nih untuk merubah air ini. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau cerita tentang satu orang yang dia punya keahlian merubah air menjadi air yang lain. Bagaimana ceritanya? Oke, buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dalam Yohanes 2. Ya, Yohanes itu perjanjian baru. Pasalnya yang kedua, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Ibu Fergie ulangin lagi. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 kita mau baca sama-sama. Ibu baca dari sini, kalian ikutin dari rumah ya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga pada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Ayatnya yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayatnya yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayatnya yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menceritakan tentang kisah Yesus mengubah air menjadi anggur pada perkawinan di Kana ya. Jadi anak-anak, pada waktu itu di kota Kana di provinsi Galilea ada pesta perkawinan atau pesta pernikahan ya. Tuhan Yesus, ibunya dan juga murid-muridnya itu diundang ke perkawinan itu. Nah, biasanya kalau kita diundang, kita datang ya. Sama yang dilakukan Tuhan Yesus, murid-murid dan juga ibunya datang ke perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa pelayan-pelayan tuh lagi bingung. Ibunya mendengar, oh, mereka sedang kekurangan anggur untuk diminum. Jadi pelayan-pelayan semua pada bingung. Sudah habis, tapi tamunya masih banyak ya. Nah, kemudian Ibu Maria ingin Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Makanya Ibu Maria bilang ya sama Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Kemudian
Ibu Maria menyuruh pelayan-pelayannya itu untuk menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Jadi Ibu Maria akhirnya bilang kepada pelayan, nanti Tuhan Yesus minta apa, kamu lakukan ya, bilang gitu sama pelayan-pelayan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu untuk apa? Mengambil dan mengisi tempayan. Tempayan itu tempat air, ya. Diisi dengan apa? Dengan anggur? Tidak, karena anggurnya sudah habis semuanya, ya. Diisi dengan air. Kemudian jadi apa, Ibu Vergi? Kan mereka butuh anggur. Kenapa kok yang diisi air biasa? Nah, ini ceritanya, ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu untuk mencedok kembali atau mengambil kembali air yang sudah dituang tadi. Air yang biasa, ya, awalnya anak-anak, ya. Tadi kan air biasa diisi ke dalam tempayan oleh pelayan-pelayan. Tiba-tiba berubah menjadi minuman anggur yang enak. Wah, tadi yang anggurnya sudah habis, sekarang ada lagi. Pelayan itu memberikan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi, dirasa. Dibawa, diambil kepada pemimpin pesta, kemudian dicicipi anggurnya rasanya. Nah, pemimpin pesta berkata, ini anggur yang paling enak, gitu ya. Ini anggur yang paling enak, pemimpin pesta bilang seperti itu. Nah, pemimpin pesta itu bilang kepada mempelai prianya, ya. Kemudian orang-orang pada bingung, ya, siapa yang memberikan anggur itu, padahal kan tadi anggurnya sudah habis. Kemudian karena pelayan-pelayan tahu bahwa siapa yang mengubah air menjadi anggur itu, kemudian diketahuilah oleh semua orang bahwa siapa yang membuat mujizat, Tuhan Yesus yang membuat mujizat pertama kali di tempat itu. Dan kemuliaannya dinyatakan. Nah, anak-anak pada saat itu juga Yesus membawa murid-muridnya. Dan dari momen itu, dari hari itu, murid-murid Tuhan Yesus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, indah sekali, ya, cerita hari ini. Ini adalah kali pertama Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Mujizat itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi bisa dilakukan sama Tuhan Yesus. Tadi Ibu Vergi sampai 2 kali mau rubah air ini menjadi air yang berasa. Mau rubah ini menjadi susu. Bisa tidak? Tidak bisa, ya. Hanya siapa yang bisa? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus bukan orang biasa dong, ya. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang bisa melakukan apapun, termasuk melakukan mujizat yang kita pikir sepertinya tidak bisa terjadi, tetapi Tuhan bisa lakukan, tidak? Ya, Tuhan bisa lakukan, ya. Tadi anggur sudah habis, pelayan-pelayannya bingung bagaimana ini tidak ada anggur lagi. Tapi ada Tuhan Yesus di situ. Yang ngapain? Dia mengubah air biasa yang dikasih masuk ke dalam tempayan atau tempat air, kemudian dirubah menjadi air anggur. Bisa tidak? Bisa. Apakah cerita ini cerita dongeng? Hanya hayalan saja? Tentu saja tidak, ya. Ini adalah kisah nyata di mana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan bahwa Ia itu bisa melakukan segala sesuatunya, ya. Jadi dari perkawinan di Kana, acara perkawinan di Kana, orang-orang melihat kebesaran Tuhan, dan murid-murid Tuhan Yesus semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Ini yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa lakukan apapun itu, bahkan hal-hal yang mustahil atau hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, ya. Jadi bersyukur sekali dan kita happy, ya, karena kita punya Allah yang besar, ya. Oke, hari ini segitu saja firman yang bisa Ibu Vergi berikan kepada anak-anak. Kiranya kita bisa semakin cinta Yesus, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami kembali diingatkan tentang kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui cerita hari ini kami semakin cinta Tuhan dan semakin yakin bahwa Tuhan bisa menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat yang Tuhan nyatakan melalui firman yang bisa kami baca melalui Alkitab. Terima kasih juga Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.